Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal rahmatullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Islam rahmatullah, kita bersyukur akan limpahan nikmat dari Allah SWT yang terus berlimpah kepada kita hingga saat ini. Salam senantiasa berlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Jamaah rahmatullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang kemarin, yaitu kita sampai di mana ya? As-sidqu ya. As-sidq berarti jujur atau benar. Lawannya adalah al-kizm. Al-kizm atau dari dusta atau bohong. Yang kemudian kita senantiasa menjaga kejujuran itu karena salah satu ciri dari orang yang beriman adalah jujur. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, mungkinkah seorang mukmin itu mencuri?" Bisa jadi ketika kemudian imannya lemah dan kemudian dia mencuri. Apakah mungkin seorang mukmin itu berzina? Bisa jadi, karena di saat itu imannya melemah, kemudian imannya hilang dan dia melakukan perbuatan zina. Tapi kemudian pertanyaan yang ketiga, "Wahai Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu berbohong?" Orang mungkin. Ya, karena ini adalah satu karakter yang menjadi karakter asasi atau as-sifat al-asasiyah lil mukmin. Karakter asasi bagi seorang yang beriman. Sehingga kalaupun dia melakukan kebohongan, ya paling di saat-saat yang diperbolehkan saja. Kemarin kita sudah sampaikan tiga tempat yang diperbolehkan berbohong. Satu apa aja? Sambil kita review Bapak Ibu, adik-adik. Satu, sebelum perang untuk membahagiakan istri, ya. Kebohongan suami untuk membahagiakan istri. Jadi kasinan dibilang, "Pas, hari ini saya sedang selekannya yang asin." Ya, sehingga istrinya nggak tersinggung atau marah atau kemudian ngambek, nggak mau masak lagi karena dicela masakannya keasinan. Terus apalagi untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, yang bertengkar. Dan kemudian yang ketiga dalam kondisi perang. Itu aja. Yang lain selain itu kita hindari betul untuk bisa melakukan kebohongan. Siap adik-adik? Oke ya, siap ya. Baik. Dan kemudian sidik itu kemarin kita bahas dalam hal apa saja? Dalam hal niat, sidqun niyah. Kemudian yang kedua apa? Sidqul aqwal. Sidik dalam hal aqwal, qaul, perkataan, ucapan kita juga benar, jujur. Kemudian sidqul amal, jujur dalam kita beramal. Dan kemudian sampai kepada as-sidqu fil mizah, sidik atau jujur dalam bercanda. Bercanda itu pun juga butuh kejujuran, karena Rasulullah membolehkan kita bercanda boleh, tapi yang jujur, tidak kemudian dengan kedustaan. Kalau dusta atau bohong, contohnya ben diguyu, pengen bercanda, pengen humor,
pengen diketawain orang tapi membohongi diri sendiri atau membohongi orang lain. Contohnya apa? Yang sering kita saksikan. Apa adik-adik? Dandan banci. Wong lanang tapi nganggo klambi wong wadon. Nah itu pengen digeguyu, pengen bercanda, pengen humor, pengen ngelawak, tapi kemudian melakukan itu. Sementara Allah melaknat laki-laki yang berpenampilan sebagai perempuan sekaligus juga perempuan yang berpenampilan sebagai laki-laki. Alhamdulillah, maka itu kita jauhi. Maka Rasulullah mencontohkan kalau bercanda ya yang benar, seperti ketika ada seorang perempuan mencari suaminya, bahwa Rasulullah kemudian suamiku, oh itu ya, matanya ada putih-putihnya. Belum maksud ada putih-putihnya ya kan Nabi? Iya memang semua mata ada hitam dan putihnya bola matanya itu. Kemudian ketika seorang nenek bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah nenek masuk surga? Enggak ada nenek di surga. Nangis. Ini. Kenapa? Ya mosok ini ibadah kayak kaya orang mlebu swarga. Tenang aja. Kemudian dibacakan wa kawariba atsroba, dan gadis-gadis perawan yang sebaya, sehingga kembali menjadi perawan ya. Kembali lagi menjadi perawan dan usianya ya usia 20-30 tahun. Itu para penghuni surga, baik bidadari yang memang asli diciptakan dari bangsa bidadari, dari bangsa manusia. Ada yang asli bangsa bidadari, ada yang ratune widodari, yaitu kaum muslimah, kaum mukminah yang masuk surga. Nah, itu juga sedane usia 99, 100 lebih. Ini balik maning jadi perawan. Begitu ya. Nah itu kejujuran Rasulullah dalam bercanda sehingga sampai bikin seorang nenek menangis, tapi kemudian dihibur bahwa kondisinya tidak lagi di surga sebagai seorang nenek-nenek, tapi kembali muda dan dalam kondisi masih gadis. Begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah sidik, urut yang kedua adalah amanah. Amanah berarti bisa dipercaya. Rasulullah SAW memiliki sifat amanah ini bahkan sejak belum jadi nabi, sehingga beliau dijuluki Al-Amin, yang bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Ya kalau ada orang nitip ke beliau, titipannya itu berkurang apa tetap utuh? Tetap utuh. Kadang-kadang ditambahi. Tetap utuh, sehingga titipannya itu tidak berkurang tapi utuh, sehingga beliau bisa dipercaya. Omongannya bisa dipercaya. Itu sejak beliau kecil dan terjaga terus keamanahan beliau, sehingga pada saatnya itu digunakan hanya orang-orang yang hatinya sakit, hatinya rusak, hatinya busuk saja yang kemudian menyangkal kredibilitas beliau, ya, bisa dipercayaannya beliau, kredibilitas beliau diragukan oleh orang-orang yang hatinya sakit. Sehingga ketika Allah SWT memberikan perintah kepada Kanjeng Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, semula kan di Mekah beliau 3 tahun pertama itu dakwah sirriyah ya. Sirriyah itu sembunyi-sembunyi atau berdakwah secara rahasia, ya, mengumpulkan sahabat-sahabat generasi awal as-sabiqunal awwalun yang kemudian dididik di Darul Arqam. Nah, tapi kemudian ketika saatnya sudah harus buka-bukaan, harus terang-terangan, ya kemudian Allah perintahkan fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Atau ada ayat lain yang memerintahkan kepada Rasulullah fa'anzir ashiratakal aqrabin, dan fa'anzir, berilah peringatan, berikanlah dakwah, sampaikanlah dakwah ashirataka,
Ashirah, keluargamu, al-aqrabin, yang qarib, yang dekat, ya karib kerabatmu, dakwai mereka. Nah itu saat untuk dakwah secara terang-terangan, secara jahriyah, secara terbuka. Nah ketika sudah turun ayat itu, maka Rasulullah mengamalkan perintah dari Allah dengan cara apa? Beliau naik ke Bukit Sofa, kemudian memanggil kepada suku-suku yang ada. Wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Lu'ay, wahai Bani Hashim, dan lain-lain, semua dipanggil, semua kabilah, semua suku. Dan kemudian setelah mereka berkumpul, Rasulullah mengatakan, wahai saudara-saudara semua, apakah kalian percaya seandainya aku mengatakan bahwa di balik Bukit Sofa ini ada sepasukan berkuda yang mau menyerang dan menghancurkan suku kalian? Percaya, karena engkau tidak pernah bohong. Engkau sejak dulu adalah al-amin, orang kepercayaan. Baik, saya tidak akan mengatakan itu, tapi saya mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan melainkan hanya Allah. Sebagian besar percaya. Karena apa? Beliau memang bisa percaya. Tapi kemudian ada beberapa yang menolak. Seperti contohnya Abu Lahab, sinten? Abu Lahab. Sehingga beliau komentar, dikumpulin di sini di Bukit Sofa hanya untuk diomongin seperti itu, wahai Muhammad. Sehingga setelah itu beliau menolak dan Allah menurunkan surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa taub, dan seterusnya. Itu karena Abu Lahab mengomentari negatif, monggo kayak kiye kita semuanya dikumpulkan di sini, ya. Nah itulah yang kemudian membuat Abu Lahab dicap, distempel celaka, masuk neraka, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, kalau Abu Lahab pengen membuat Rasulullah itu hancur kredibilitasnya, ayat itu kan sudah terlanjur turun ya, surat Al-Lahab sudah terlanjur turun, sudah terlanjur tersebar, karena di situ banyak yang hadir. Dan kemudian untuk menghancurkan kredibilitas Kanjeng Nabi, Abu Lahab bisa aja, oh iya begitu toh, kalau begitu aku beriman sekarang, sehingga surat itu tidak berlaku lagi, karena itu surat berisi sebuah stempel atau stigma untuk Abu Lahab. Abu Lahab masuk neraka, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Termasuk istrinya juga kafir, sampai kemudian mati dalam kondisi kafir dan kemudian masuk neraka. Kalau ingin kemudian semua yang didakwahkan oleh Kanjeng Nabi itu hancur seketika, orang tidak percaya lagi, langsung aja Abu Lahab menyatakan saya beriman pada Allah SWT. Tapi kenyataannya tidak bisa dilakukan oleh Abu Lahab, tidak bisa dilakukan oleh istrinya juga, sehingga sampai mati pun Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil itu mati dalam kondisi kekafiran. Sehingga inilah kebenaran yang sudah dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang dikatakan oleh beliau benar-benar wahyu dari Allah dan
apa yang Allah sampaikan kepada kita adalah benar semua. Lawan dari amanah apa? Khianat. Sehingga khianat ini adalah salah satu di antara sifat munafiqun. Ayatul munafiki salas. Tanda-tanda orang munafik itu 3. 1. Idza hadatsa kadzdzaba. Jika dia bicara kadzdzaba, berdusta, bohong. Wa idza wa'ada khana. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza wa'ada khalafa. Jika dia berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan jika dia dipercaya khana, khianat. Maka kita hindari sifat wajib bagi kaum munafik ini. Kita hanya mengikuti sifat Kanjeng Nabi yang amanah, bisa dipercaya. Dan kemudian yang berikutnya adalah tabligh. Tabligh itu menyampaikan, sebagaimana Allah SWT sudah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Balligh, sampaikanlah, tablighkanlah, ma unzila, apa-apa yang diturunkan, ilaika, kepadamu, mir rabbika, dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Fa illam taf'al, jika engkau tidak melakukan, fama ballaghta risalata, maka sesungguhnya engkau tidak menyampaikan risalah Allah. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu dari gangguan manusia. Itu jaminan Allah. Perintah untuk tabligh, menyampaikan, udah apa adanya seluruhnya, nggak usah ditutup-tutupi. Dan kemudian ada ancaman, jangan sampai yang sudah disampaikan oleh Allah tidak disebarluaskan kepada manusia. Tapi kemudian ada jaminan dari Allah, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memeliharamu, menjagamu dari berbagai macam gangguan manusia. Itu ada di surah Al-Maidah ayat, kalau nggak salah, 67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Betul ya, surah Al-Maidah ayat 67. Itu perintah bagi Rasul untuk tabligh, menyampaikan. Semua sudah disampaikan oleh Rasulullah, sehingga pada kesempatan haji wada, haji terakhir, haji perpisahan, beliau sudah menyampaikan, ya Allah, aku sudah menyampaikan semua, dan kalian 100.000 umat Islam yang hadir pada haji wada atau haji perpisahan itu semua menjadi saksi. Semua sudah disampaikan, termasuk yang tidak, yang menyinggung beliau, yang kemudian ya sebenarnya ini ditutupi aja. Contohnya apa? Contohnya, semua sudah sampaikan, termasuk ini ada satu surat, surat Abasa. Surat apa? Abasa artinya bermuka masam. Waktu itu Rasulullah SAW di Mekah sedang berdakwah khusus spesial kepada orang-orang golongan menengah ke atas, para bangsawan, juragan, orang pejabat, ya, petinggi-petinggi Quraisy, ada Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain, ya.
ketika itu Rasulullah sedang berdakwah kepada mereka intens dengan harapan ya mereka mau masuk Islam, mereka mau mengikrar asyhadu alla ilaha illallah. Tapi di saat seperti itu datanglah seorang buta, seorang laki-laki yang matanya tidak bisa melihat, tunanetra, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, ketika kemudian beliau sedang berdakwah di kalangan pembesar, kok datang seorang tunanetra itu, sampai kemudian Rasulullah berpaling dan bermuka masam. Abasa wa tawalla. Abasa, dia bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Abdullah bin Umi Maktum ngerti nggak kalau Rasulullah bermuka masam dan berpaling? Nggak ngerti karena beliau tunanetra. Tapi Allah ngerti sehingga ditegur langsung. Kok kayak kue cuma lagi berdakwah di kalangan bos-bos, pembesar, petinggi, pejabat, juragan, bangsawan, tapi kemudian datang orang buta kok melengos. Nah, melengos kalau rada piye ya, bermuka masam sih apa? Ya meremut kalau melengos. Nah, meremut kalau melengos. Nah, itu yang terjadi. Dan itu Allah yang menegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'hu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika Allah yazakka. Nah, itu kejadiannya. Abasa wa tawalla anja ahul a'ma, dia bermuka masam dan tawalla, berpaling, melengos. Anja ahul a'ma, ketika datang seorang a'ma, seorang yang buta, tunanetra. Sementara beliau lagi di hadapan orang-orang terhormat. Nah, itu yang kemudian Allah tegur. Tapi surat ini disembunyikan atau ditablighkan oleh Rasulullah? Sampaikan sampai kita semua hafal. Yang sudah belajar TPQ di TPQ Al-Islam juga udah pada hafal abasa wa tawalla anja'ul a'ma dan seterusnya itu. Nah, itulah semua disampaikan, tidak ada yang ditutupi karena lawannya dari tabligh adalah apa? Kitman. Lawan dari sifat tabligh adalah sifat kitman. Apa kitman? Menyembunyikan atau menutup-nutupi. Sementara Allah SWT melarang kita untuk berbuat kitman, menyembunyikan kebenaran, nutup-nutupi kebenaran. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kau campur adukan antara yang hak dan yang batil. Aja dicampur aduk, wes yang benar yang benar, yang batil yang benar, yang batil ya batil. Hak yaitu hak, yang batil juga batil, enggak bisa dicampur. Wala taktumul haqqo, dan janganlah engkau menyembunyikan, janganlah engkau menutup-nutupi al-haq, kebenaran, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Dan ini dilakukan Rasulullah, termasuk ya surat Abasa itu tadi. Tidak kemudian wah ini nyindir ini menyinggung, enggak, semua disampaikan terbuka, sebarluaskan tabligh. Nah, maka itu yang menjadi sifat wajib bagi Rasul yang kemudian kita semua bisa meneladaninya. Termasuk juga sifat yang keempat yaitu fatona. Fatona berarti cerdas, cerdik, yang kemudian membuat beliau bisa menyebarluaskan, mentablighkan Islam ini dengan sukses sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Karena misi beliau adalah untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah aku utus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi
alam semesta. Surah Al-Anbiya ayat 107. Yaitu misi Kanjeng Nabi. Dan untuk itu butuh kecerdasan. Kalau orang bodoh nggak mungkin bisa menyelesaikan misi itu dengan sempurna. Sehingga beliau berdakwah pun pakai strategi. Kalau kemudian beliau menjadi seorang yang tampil sendirian, one man show, ya memang bisa Islam itu tersebar, enggak bisa. Tapi kemudian beliau membina para sahabatnya sehingga bisa menduplikasi kemampuannya untuk mengajarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Kemudian diduplikasikan lagi di level tabi'in, level tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita. Kita semua punya kewajiban untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh Sokara Jawetan dan seterusnya. Nah itu butuh kecerdasan, termasuk juga ketika beliau mimpin perang. Dan khusus untuk kecerdasan beliau menyusun strategi dalam berperang, insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan mendatang. Begitu Bapak Ibu jamaah rahmatullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita juga bisa meneladani sifat-sifat Rasul untuk kemudian kita di hari kiamat bisa dekat dengan majelisnya Rasulullah, dan kemudian di surga kita bisa menjadi tetangga Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maafkan. Semoga bermanfaat. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.